Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Safitri Hamadanti dari kelas 12 IPS 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi PKN kelas 12 bab 1 dengan judul kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu makna hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kuasa untuk melakukan sesuatu yang didapatkan seseorang sejak ia lahir, bahkan sebelum ia lahir. Hak terbagi menjadi dua, yaitu hak asasi dan hak warga negara. Hak asasi adalah hak yang melekat di diri seseorang terlepas dari status warga negaraannya. Contohnya, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan. Sedangkan hak warga negara adalah hak yang diperoleh seseorang karena status kewarganegaraannya. Seperti setiap warga negara Indonesia berhak atau wajib untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib atau harus dilakukan oleh seseorang sama seperti hak. Kewajiban juga terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar seseorang tanpa terkait status kewarganegaraan. Contohnya, kita wajib menghargai perbedaan. Sedangkan kewajiban warga negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku di negaranya. Contohnya, kita wajib mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Selanjutnya yaitu mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbagi menjadi tiga. Yang pertama nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar berkaitan dengan sila pertama sampai dengan sila kelima. Nilai dasar Pancasila ini bersifat universal, jadi sifatnya tetap atau tidak dapat berubah. Pada sila pertama, sila ketuhanan ini menjamin kebebasan hak warga negara dalam menganut agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Dan kita wajib mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Pada sila kedua, kemanusiaan menjamin hak kesetaraan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta warga negara wajib mengakui persamaan derajat orang lain sesuai dengan hakikat martabatnya. Sila ketiga yaitu sila persatuan. Sila ini menjamin hak masyarakat untuk mengembangkan nilai budayanya, untuk memperkaya budayanya, budaya nasional, dan kita wajib menjunjung tinggi persatuan yang ada. Pada sila keempat yaitu sila kerakyatan warga negara dijamin haknya untuk berpendapat. Dan yang terakhir yaitu sila kelima. Pada sila kelima, sila kemanusiaan menjamin hak warga negara dan warga negara wajib untuk tidak merugikan kepentingan umum. Selanjutnya yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia terdapat pada pasal 26 sampai pasal 34. Pasal 26 berisi tentang hak atas kewarganegaraan. Pasal 27 ayat 1 berisi tentang persamaan kedudukan dalam hukum. Pasal 27 ayat 2 berisi tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 24 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28A sampai 28J menjamin hak asasi manusia. Pasal 29 menjamin hak kemerdekaan dalam beragama. Pasal 30 berisi tentang pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 berisi tentang hak mendapatkan pendidikan. Pasal 32 berisi tentang kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33 berisi tentang perekonomian nasional, dan pasal 34 berisi tentang kesejahteraan sosial. Nilai yang terakhir yaitu nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental. Nilai ini merupakan realisasi yang diwujudkan dalam masyarakat di kehidupan sehari-hari. Nilai praksis ini berbanding terbalik dengan nilai dasar. Jika nilai dasar bersifat tetap dan tidak dapat diubah, maka nilai praksis ini justru selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perubahan masyarakat sebagai konsekuensi dari Pancasila yang merupakan ideologi terbuka. Selanjutnya adalah kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam. Contohnya itu seperti sikap egois, sikap tidak toleran, atau rendahnya kesadaran berbangsa. Faktor kedua, eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah aparat hukum yang berlaku tidak adil dan tegas.
Yang selanjutnya penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial, selanjutnya pelanggaran hak warga negara atau pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh kita sendiri. Seperti yang kita ketahui, banyak kasus anak-anak yang tidak dapat bersekolah dan terpaksa untuk bekerja. Padahal hak untuk memperoleh pendidikan itu sudah tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 31. Contoh selanjutnya yaitu seperti pelanggaran hak cipta, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, kasus pelanggaran HAM, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus ini berdampak juga pada kasus pelanggaran hak, karena apabila kita tidak menjalankan kewajiban dengan utuh, maka yang kita peroleh pun tidak sepenuhnya seperti kasus pelanggaran hak, yaitu angka kemiskinan yang terus meninggi. Di antaranya disebabkan oleh pelanggaran kewajiban pemerintah. Contohnya, kasus korupsi yang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia. Contoh kasus pemerkosaan, kasus pengingkaran kewajiban yang lainnya yaitu tidak membayar pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas masalah mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penanganan ini harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun dengan partisipasi masyarakat atau kita sendiri. Pemerintah dapat melakukan beberapa upaya, yaitu dengan melakukan supremasi hukum dan menegakkan demokrasi, serta tegas, kemudian mengoptimalkan peran lembaga penegakan hak dan kewajiban, meningkatkan kerjasama dalam pemerintahan, dan pastinya juga pemerintah tidak boleh melakukan pengingkaran kewajiban. Kita sebagai masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk melakukan penanganan. Sebagai contohnya, di lingkungan keluarga kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, menghormati saudara yang lebih tua, dan menghargai saudara yang lebih muda atau lebih kecil. Di lingkungan sekolah kita harus hormat dan patuh kepada guru, mematuhi peraturan sekolah yang ada, dan menghargai perbedaan, dan tidak memilih teman. Di lingkungan masyarakat kita harus menghormati orang lain, mematuhi peraturan bersama, dan di lingkungan bangsa dan bernegara kita harus menaati norma dan hukum yang ada atau berlaku, serta membina persatuan dan kesatuan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.